kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Bapa Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, anugerah-Mu ada di tengah-tengah kami dan hati kami mengenali kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merendahkan diri dan banyak-banyak mengucap syukur kepada Engkau. Sebab kepada GBI Lamtera ini Tuhan, Kau sudah menyediakan seorang pemimpin yang daripada-Mu. Dan kini izinkan kami merayakannya, bersukacita atasnya. Dan izinkan kami lebih lagi hamba-hamba-Mu menumpangkan tangan demi nama-Mu. Biar mengalir segala urapan dan kebaikan-Mu lebih lagi dalam hidup hamba-Mu. Sebelum kami lakukan semua itu Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami kepada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa bersama. Kita berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Selamat sore semua, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin ya. Puji Tuhan, sore ini kita bisa hadir di tempat ini dan sebentar lagi kita akan mengantarkan Pak Gustaf dan Ibu, menetapkan mereka hamba-hamba Tuhan sebagai gembala jemaat di tempat ini. Dan sebelumnya mari kita bersama mengarahkan hidup kita kepada firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan ditaruh dalam hidup saya oleh Tuhan, yaitu tentang pemimpin Bapa. Pemimpin Bapa, saudara-saudara sekalian ya. Pemimpin Bapa. Nah, ayat firman Tuhan akan kita ambil bersama dari Maliaki pasal yang keempat ayat 5 sampai 6 ya.
Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai 6, mungkin kalau multimedia bahannya sudah ada bisa langsung tolong ditampilkan sehingga kita bisa membaca firman Tuhan. PowerPoint-nya aja Pak, mungkin karena ayat-ayat sudah saya letakkan di sana jadi praktis, langsung orang baca, ikuti 30 menit kita selesaikan semua, saudara sekalian. Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai 6 ya. Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai 6 saya bacakan, dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, next. Oke. Next ya. Oke, next. Oke, next ya. Next. Oke, sekarang ayat 6 baca sama-sama. Katakan 2 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, Maliaki pasal 4 ayat yang kelima 6 ini adalah ayat yang terkenal, saudara sekalian. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini ada sebuah nubuatan tentang keadaan di akhir zaman, yaitu ada satu hal yang akan Tuhan kerjakan di ayat 6 pada akhir zaman, mengutus Nabi Elia ke tengah-tengah orang-orang percaya dan dikatakan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Kenapa saudara sekalian? Supaya jangan Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar next. Satu hal yaitu next, adanya kutuk akhir zaman. Oke, tiap kali saya next tolong dibantu. Kutuk akhir zaman yaitu kutuk yang namanya ketiadaan Bapa. Oke. Ikuti saya Mas ya, kalau saya next baru jalan ya, memang harus kerjasama berarti, oke ya. Saudara sekalian, jadi begini, saudara sekalian. Jadi di akhir zaman ini ada sebuah kutuk namanya kutuk ketiadaan Bapa. Maksudnya apa saudara sekalian? Orang bisa punya ayah yang melahirkan, tapi orang belum tentu punya bapak. Sekali lagi nanti kita akan coba perjelas tentang itu. Orang mungkin saudara sekalian bisa punya orang tua yang melahirkan, tapi mereka tidak serta-merta langsung punya yang namanya bapak. Sosok yang membapai, sosok yang mengayomi, sosok saudara sekalian yang menguatkan di tengah-tengah masalah yang ada dalam kehidupan orang atau dalam konteks kita hari ini adalah jemaat saudara-saudara sekalian. Nah, saya melihat ini merupakan sesuatu yang nyata ya. Minimal begini saudara sekalian, yang saya belajar kalau Pak Nathan hadir bersama dengan gereja di Salatiga dan beberapa tempat, tentunya kita tahu ada pergerakan SPY, saya pengikut Yesus. Nah di SPY itu saudara sekalian ada satu sesi khusus tentang pemulihan hati Bapak, pemulihan hati Bapak. Di gereja kami minimal sudah 1.300 orang ikut pemulihan hati Bapak sesinya. Dan saya kebetulan yang pegang sesi itu saudara sekalian. Nah ini pengalaman saya sebagai pembicara pemulihan hati Bapak. Setiap kali saya tantang, siapa yang mau mengalami pemulihan hati Bapak dalam hidup mereka, menurut saya 90% lebih orang sudah datang ke depan dan membuka diri supaya mereka mengalami jamahan Tuhan sebagai Bapak dalam hidup mereka. Kenapa? Karena ini memang sebuah kebutuhan di akhir zaman. Ini kutuk di akhir zaman ya. Saya mungkin tidak punya banyak waktu cerita, tapi izinkan begini, beberapa tahun lalu saya merayakan ulang tahun bersama Ibu Liane ke Medan. Saya belum pernah ke Medan, saudara sekalian, jadi saya tanya orang, ada nggak itu tour guide yang bisa antar saya di Medan? Ada katanya, oke. Turun di bandara, ketemu orang India, anak muda, saudara sekalian. Kalau orang Medan India itu Inggrisnya bagus-bagus, jadi bukan berarti saya diantar dengan bahasa Inggris, tidak, tapi dia jadi tour guide saya. Dia nyetir, saudara, dan cukup 5 menit tanya jawab, langsung dia ngomong gini, wah kalau ibu saya itu baik Pak, tapi bapak saya itu brengsek, katanya gitu. Langsung ngomong jelas. Itu udah disentuh sedikit sudah kayak radio ngomong tentang bapaknya pemabuk, penjudi dan segala macam, kutuk akhir zaman, ketiadaan bapak. Hari kedua di Medan saya ganti tour guide, saudara sekalian, ini kebetulan orang India lagi, badannya lebih besar, sama kejadiannya, saudara sekalian. Begitu duduk 5 menit saya tanya, di mana keluargamu? Lalu dia langsung bilang gini, ya ibu saya itu baik kali, Pak, ya Pak, dia bilang gitu. Dia bilang, aku heran katanya, kalau orang baik itu kok cepet kali matinya.
kok nggak kayak bapakku itu, nggak mati-mati katanya. Wah, langsung ngerti ada masalah sama bapaknya. Nah ini kutuk ketiadaan, sebuah kutuk di akhir zaman. Perhatikan, di gereja Tuhan pun, kutuk ini bisa masuk. Di gereja orang punya pemimpin, tapi belum tentu pemimpin dengan hati Bapak. Ini yang Tuhan sedang rasanya pengen bicarakan kepada Pak Gustaf dan kepada kita semua di sini. Kalau gitu, saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin yang berhati Bapak? Nah, sekarang next. Menjadi pemimpin yang berhati Bapak, hal pertama yang perlu terjadi adalah next. Kita perlu mengalami pemulihan hati Bapak itu di dalam hidup kita. Menjadi seorang pemimpin berhati Bapak, kita perlu mengalami pemulihan hati Bapak. Saudara, sore ini saya ngomong pendek saja ya, jelas. Pak Gustaf ini pastinya orang pinter. Gelarnya di sini doktor, saudara sekalian. Dia sudah S3, saya baru studi S3 sekarang, saudara sekalian. Dia sudah lebih jauh jadi seorang doktor. Mesti orang pinter, pikirannya cerdas. Tapi pertanyaannya, hatinya hati seorang bapak apa tidak? Gitu ya Pak Gustaf ya. Tuhan sedang coba ngomong, ini bukan masalah pinter, ini bukan masalah bisa, ini bukan masalah manajemen, ya. Ini bukan masalah target jangka pendek, jangka panjang, target 5 tahun, target 10. Saya dengar Anda pembicara motivasi ya, Papa dulu sering ngomong, wah anak saya tuh pinter Pak Gideon, anak saya pinter. Saya tidak selak, saya hormat, kagum, tapi hari ini Tuhan pesan, hati Bapak. Nah, bagaimana menjadi pemimpin berhati Bapak? Yang pertama mengalami pemulihan hati Bapak dalam hidup kita, ya. Next, dalam keluarga itu selalu ada luka batin yang berhubungan next dengan Bapak, ya. Istilah psikologis itu adalah significant others, ya. Orang itu selalu di hidupnya sebaik-baiknya bapaknya, mereka pasti akan punya luka dengan satu sosok ini, saudara. Sebab ini sosok yang penting, sosok yang signifikan, saudara sekalian. Next, Amsal 27 ayat 17 berkata bahwa besi menajamkan besi, orang akan menajamkan sesamanya. Jadi saudara sekalian, suka tidak suka, siap tidak siap, sebagus-bagusnya kita menjadi seorang bapa, pasti saudara sekalian, tanpa sadar satu dan lain hal, kita bisa melukai orang-orang, anak-anak kita, anak-anak rohani kita, atau bahkan orang-orang yang ada di bawah kita. Untuk itu saudara sekalian, ketika seseorang mau menjadi pemimpin Bapak, maka dia harus dipulihkan dulu di titik ini di hidupnya. Next, adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi semua orang next untuk mengalami pemulihan hati Bapa, termasuk hamba Tuhan sekalipun. Karena saudara sekalian, banyak hamba Tuhan tidak berlaku sebagai bapak, tanpa sadar beberapa hamba Tuhan berlaku sebagai bos, sebagai saudara sekalian mungkin direktur, sebagai seseorang yang pokoknya begini, targetnya begini, lu masuk target, lu lanjut, lu nggak masuk target, lu berhenti, saudara. Padahal di pelayanan kita nggak bisa begitu, sekedar begitu. Target tentu penting, saudara sekalian. Target itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah hati seorang bapak di hadapan Tuhan. Dan saudara sekalian, dalam pengalaman iman banyak orang, banyak hamba Tuhan next, pemulihan hati bapak itu dapat terjadi berkali-kali, bukan hanya satu kali di hidup kita. Karena itu tentu firman Tuhan hari ini berbagi khusus kepada Pak Gustaf, tapi juga kepada Bapak Ibu semua di sini. Anda kalau pemimpin gereja, seperti apakah Anda jadi pemimpin gereja hari ini? Apakah Anda seorang pemimpin gereja dengan hati seorang bapak atau hatinya seorang bos? Ya mungkin tidak banyak waktu untuk menjelaskan, tapi saudara sekalian tentu akan kelihatan beda. Ya, kalau seorang bos mungkin dia nggak mau tahu kesalahan anak buahnya, langsung ada penalti, langsung ada hukuman. Ini bukan berarti kemudian kita menjadi terlalu soft di dalam memimpin atau manajemen gereja, ya. Saya sendiri, Anda tahu dari gaya bicara saya ini kan orang keras, saudara. Saya kalau rapat sama staf nggak mau tahu. Pokoknya gini aja, saya rumusnya satu. Pak ada masalah gini, oh ya
Terus masalahnya begini, masalah begini, masalah begini, masalah begini. Iya, saya dengarkan. Sekarang saya lebih sabar mendengarkan masalah. Tapi setelah mereka cerita semua selesai masalah, rumus saya cuma satu saja sebagai pemimpin. Oke, masalah ada, solusimu apa? Udah, saya nggak mau tahu. Ya, orang boleh cerita 10 masalah sama saya cuma bilang solusinya apa? Ya, itu memang pemimpin kan memang harus begitu, betul enggak? Masa pemimpin, oh no masalah ya wis, ora apa-apa. Pasti dia nggak akan begitu, betul enggak Pak? Kita para pemimpin nalurinya pasti keras kepala, betul enggak? Pasti pengen mencapai yang terbaik, apalagi kita bilang kita mau menyenangkan hati Tuhan, pasti kita pikirannya dengan yang terbaik dan amat sangat baik. Sebisa, semaksimal yang kita miliki. Tapi saudara sekalian, ketika kita dipenuhi dengan, atau ketika kita dipulihkan hati Bapa, maka kita bisa menjadi orang-orang yang lebih lembut. Ya, kita bisa lebih memahami orang yang gagal di sekitar kita. Ya, banyak orang akan gagal nanti Pak Gustaf di sekitar Anda. Hati Bapa akan menolong kita tidak gampang kecewa dengan mereka. Ya, banyak orang yang mungkin seperti anak yang nakal. Saudara-saudara sekalian, ketika kita dipulihkan hati Bapa di dalam hidup kita seperti itu, maka kita bisa memandang banyak orang sebagai orang-orang yang bisa bertumbuh dengan kita. Yang setuju katakan amin ya. Saya ingat beberapa orang yang bersama dengan saya, itu karena gagal, jemaat ngomongnya gitu, pecat saja Pak Gideon, keluarkan saja, gak pantas dia, gak layak dia. Karena saya belajar bertumbuh dalam hati Bapak, saya bilang, kasih kesempatan saya melayani. Saya pernah mecat orang, pernah. Tapi saya mecat pun dengan cara seorang bapak. Saya bilang begini, kamu sudah banyak masalah di hidupmu, dan saya sudah kasih kesempatan kamu untuk berubah. Kamu tidak berhasil berubah. Jadi saya lupa karena saya mecat orang jarang-jarang soskennya. Cuma kalimatnya gini, kayaknya kamu nggak bisa di sini lagi. Tapi sebelum kamu pergi dari tempat ini yang saya mau. Cari pendidikan apa yang kamu mau belajar, kami gereja bayari kamu. Zaman itu saudara, sebelum dia keluar, dia cari sebuah pendidikan di Jakarta, lalu dia belajar di Jakarta untuk beberapa waktu, tidak lama. Kami gereja mengeluarkan biaya supaya setelah dia selesai keluar dari gereja dan kemudian dia dengan pendidikan yang punya, dia bisa kerja. Puji Tuhan, waktu itu dia sempat kerja di Semarang, tapi memang orang mungkin struggle, saudara sekalian. Satu hal yang saya belajar, kalau orang diperlakukan sebagai anak, walaupun dia sempat bahasanya benturan sama kita, dia tetap tidak pindah dari gereja kita. Alhamdulillah, sampai hari ini masih di gereja, saudara sekalian. Tentunya kita terus punya target supaya dia bertumbuh lebih baik. Tapi maksud saya begitu loh, kalau gaya bos, orang, lu minggat-minggat toh, betul enggak ya? Metu-metu oh. Ya. Dulu saya bergaya bos. Ada jemaat, saudara sekalian, ibadah di sini, ibadah di gereja lain. Saya berdiri di mimbar, bikin pengumuman. Saudara-saudara yang mau ibadah di sini, silahkan ibadah di sini. Yang mau pindah gereja sana, silahkan ketemu saya. Minta surat atestasi pindah, saya buatkan. Dulu saya gayanya sekeras itu. Saya dimarahi ibu saya, ojo ngono, engko merotol kabeh katanya. Menurut saya itu dulu cara paling benar, tapi betul, begitu Tuhan ubah hati, Tuhan jamah, Tuhan pertemukan saya dengan pribadinya, makanya persekutuan pribadi itu nggak bisa ditawar Pak Gustaf. Semua orang lain boleh tidur, kita harus nomor satu ketemu sama Tuhan. Karena itu menolong hati kita ketemu Bapak, dan ketemu dengan Bapak akan mengubah kita. Makanya hal pertama, bagaimana menjadi pemimpin berhati Bapak dalam pertolongan Tuhan, kita menjadi pemimpin yang berhati Bapak ketika kita mengalami pemulihan hati Bapak. Itu pengalaman yang harus dialami. Pemulihan hati Bapak. Ya. Saya mungkin 4-5 tahun sejak Pak Rusli almarhum meninggal, itu saya masih nangis loh Pak. Tahun 2000 dia meninggal, 2004, 2005 saya nangis. Yang tahu saya nangis ya istri saya nih. Jadi malam-malam dia bisa tahu tiba-tiba saya meneteskan air mata dan dia tahu apa arti kehilangan seorang bapak. Wah, apalagi zaman itu kalau dengar lagu Untuk Ayah Tercinta, wah langsung remuat ini, nangis saudara sekalian. Langsung nangis.
Tapi pemulihan hati Bapa terjadi, ya. Bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ini nggak bisa dilalui dengan proses cepat. Ini sebuah pengalaman dengan Tuhan, dan ketika kita dipulihkan hati Bapa di hidup kita, maka kita menjadi orang pemimpin berhati Bapa. Nomor 2, bagaimana menjadi pemimpin berhati Bapa? Yang kedua adalah next, dengan menerima hati Bapa surgawi dalam hidup kita. Yang pertama mengalami pemulihannya, yang kedua menerima hati Bapa surgawi di hidup kita. Roma 8 next ayat 14-15 berkata demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita baca kalimat berikutnya, katakan 2-3. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagaimana kita semua, dalam konteks ini bukan hanya Pak Gustaf, tapi kita, saudara, menjadi pemimpin yang berhati Bapa di rumah tangga, di kantor kita, di perusahaan kita, di tempat-tempat di gereja. Sekali lagi, ada sebuah pernyataan yang mengatakan di gereja orang juga sedang cari profil Bapa. Ya. Kadang-kadang mereka ketemu profil Bapak sama gembalanya, tapi bagaimana dengan pemimpin departemen, pemimpin bidang, pemimpin kategorial? Apakah mereka seorang pemimpin berhati hamba juga? Nah, bagaimana agar kita bisa bertumbuh menjadi pemimpin berhati hamba? Yang kedua dengan menerima hati Bapak surgawi. Ya, menerima hati Bapak surgawi melalui apa, saudara sekalian? Melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Tadi Alkitab bilang, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba dan ya Bapa. Ya, saudara sekalian, satu hal yang mau di-sharingkan adalah demikian. Next, dalam Roma 8 ayat 14-15, Alkitab menunjukkan kepada kita ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus itu membuat kita menerima hati seorang anak, tapi sekaligus di sisi lain, persekutuan dengan Roh Kudus membuat kita punya hati seorang bapak di hidup kita. Ya, tadi sepanjang 2 hari ini lagu yang sedang beredar-edar di hidup saya, nada G Mas, ya, sama Liana ya, ada D Mas, sorry. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, ya, aman bersamamu. Nanti kita nyembah Tuhan lagu itu saja, ya. Karena begini, kalau Bapak hadir, ya, dia bilang kau tunjukkan kasih setiamu. Lalu ini yang penting nih kalimatnya buat Pak Gustaf sama kita. Kau menyediakan yang ku perlu. Yang perlu itu kan bukan hanya duit saja. Yang setuju katakan amin ya. Kita perlu kesehatan tentunya, kita perlu urapan daripada Tuhan, kita perlu damai sejahtera, kita perlu sukacita, kita perlu hikmat melayani jemaat ini. Dan Bapak kita akan menyediakan bagi kita. Yang sukacita katakan amin, saudara. Dan sementara kita bersekutu dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus akan membuat kita menerima hati seorang anak, tapi sekaligus menerima hati seorang bapak di hidup kita. Pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus yang mengalirkan hati Bapak surgawi di hidup kita akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi pemimpin Bapa yang mampu mengasihi seperti Tuhan Bapa di surga mengasihi anak-anaknya. Seseorang berkata, saudara sekalian, next ya, dikatakan bahwa kita akan menjadi bapak yang baik kalau sudah menjadi anak yang baik. Ya, saya mengutip ini saja. Kita akan menjadi bapak yang baik kalau sudah menjadi anak yang baik. Kalau di hidup kita sudah belajar bertumbuh menjadi seorang anak yang baik kepada Tuhan, maka kita juga akan bertumbuh dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bapak yang baik. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya tidak memanjangkan sharing sore ini. Kesimpulannya adalah next, kita perlu bertumbuh next menjadi pemimpin berhati Bapak. Dan pemimpin menjadi berhati Bapak maksud saya, itu terjadi dalam hidup kita ketika kita dipulihkan dan ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus yang adalah Bapak kita. Saya
mau berkata, jemaat, mungkin kita sudah kehilangan Pak Joni, tapi Tuhan memberikan kepada kita seorang bapak rohani yang lain. Yang setuju katakan amin ya. Belajar menerima. Pengalaman Pak Gustaf ini hampir sama dengan saya. Saya tahun 2000 jadi pendeta gembala. Usia saya 27 tahun. Yang saya pimpin usianya 50, 60, 70. Ya ada yang muda-muda. Sampai satu kali ada orang umur 60, dia bilang gini, aku mau dibaptis, ning wegah mbek Gideon nomo. Cek terlalu muda katanya. Tak untung hari itu ada stok pendeta 70 tahun ya Pak Kis, namanya Pak Marco. Usianya 70. Saya belajar, jangan marah. Orang memang mungkin belum siap dengan kepemimpinan kita. Tapi dalam anugerah Tuhan mari kita doakan malam ini Pak Gustaf dan Ibu tentunya ya. Bertumbuh di dalam urapan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Sehingga menjadi bapak. Bukan hanya pemimpin yang baik, tapi pemimpin yang berhati Bapa. Kita katakan, Bapa, kau setia. Bapa kau mulia. Bapa, kau mulia. Tenanglah. Tenang. Aman. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari bangkit berdiri bersama. Bangkit berdiri dengan sukacita. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setia setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Katakan lagi, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau adalah Bapa bagi gereja ini. Sepeninggal hamba-Mu Pendeta Joni Iskandar, Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu ini yatim piatu. Engkau menyediakan apa yang mereka perlu, yaitu kehadiran seorang pemimpin yang berhati Bapa. Biarlah sebentar lagi ketika kami menetapkan hamba-Mu Tuhan, kasih karunia dan urapan-Mu mengalir baik dalam acara formal, pembacaan surat keputusan, ataupun ketika kami berdoa bagi hamba-Mu. Bersama dengan seluruh jemaat ini kami siap menyambut hal-hal terbaik bagi umat Tuhan ini yang akan bertumbuh bahkan
2-3 kali lipat dari waktu-waktu yang lalu, mencapai kebesarannya bersama dengan Tuhan, sehingga hidup jemaat ini adalah bukti daripada kebesaran-Mu, bukan kekuatan manusia manapun. Dengan bersyukur kami akan mulaikan, oh Tuhan, penetapan gembala jemaat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Bersama kita bersyukur kita katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya akan langsung memimpin untuk acara penetapan gembala jemaat. Penetapan gembala jemaat akan ada beberapa hal yang kita kerjakan. Yang pertama adalah pembacaan surat keputusan penetapan gembala jemaat yang nanti akan saya minta rekan saya membaca, Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan janji gembala jemaat yang sudah disiapkan. Dan kemudian janji gembala jemaat tersebut oleh Pak Gustaf Iskandar akan dibaca dan sekaligus nanti akan ditandatangani dan kemudian kita akan mendoakan hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu rekan pelayanan Pendeta Andreas Budi Utomo akan keputusan Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Bethel Indonesia nomor 000-S-BPD-03-4-2020 tentang penetapan PDP Dr. Gustaf Iskandar SM CFP sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Lamper Tengah Raya, Jalan Lamper Tengah Raya nomor 45 Semarang. Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Bethel Indonesia menimbang A. Bahwa suatu organisasi akan berkembang dengan baik apabila di dalam organisasi tersebut terdapat seorang pemimpin yang memimpin organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. B. Bahwa dalam organisasi Gereja Bethel Indonesia terdapat beberapa pemimpin, diantaranya adalah gembala jemaat lokal yang bertugas memimpin jemaat lokal dalam rangka memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. C. Bahwa setelah melalui suatu penilaian Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Bethel Indonesia dalam suatu kurun waktu tertentu, maka PDP Dr. Gustaf Iskandar dinilai layak untuk ditetapkan sebagai gembala jemaat lokal. D. Bahwa penetapan gembala jemaat lokal pada Gereja Bethel Indonesia Lamper Tengah Raya, Jalan Lamper Tengah Raya nomor 45 Semarang perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat yang pertama, pasal 8 dan pasal 9 ayat 7 Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia. 2. Pasal 1 ayat 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 77 ayat 6 Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia. Memperhatikan A. Surat permohonan dari Ibu R.A. Ermawati atau Ibu Gembala Jemaat Almarhum Gereja Bethel Indonesia Lamper Tengah Raya, Jalan Lamper Tengah Raya nomor 45 Semarang, nomor 0025-GBI Lamtera _3-2020 tertanggal 30 Maret 2020 tentang pengusulan gembala. B. Dalam suratnya Ibu R.A. Ermawati menerangkan bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum Pendeta Dr. Joni Iskandar MA MTH mengusulkan PDP Dr.
Gustav Iskandar SEMM CFP sebagai gembala jemaat karena yang bersangkutan memiliki keterbatasan fisik. Dengan demikian maka menetapkan pertama, menetapkan PDP Dr. Gustav Iskandar SEMM CFP sebagai gembala jemaat pada jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia, Lamper Tengah Raya, Jalan Lamper Tengah Raya nomor 45 Semarang. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Bethel Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Semarang tanggal 20 April 2020. Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Gideon Rusli MTH, Ketua, dan Pendeta Andreas C.C. Sunarko MTH, Sekretaris. Demikianlah surat keputusan ini saya bacakan. Di Gembala, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus siap melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil, menggembalakan domba-domba Allah yang dipercayakan kepada saya untuk digembalakan dan sebagai pimpinan yang melayani dengan yang pertama, taat dan setia pada panggilan serta tugas dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja tanpa syarat. Yang kedua, menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Dan yang ketiga, taat dan berpegang teguh pada Alkitab yang adalah firman Allah dan memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai gembala sidang. Yang keempat, mentaati pengakuan iman, tata dasar dan tata tertib gereja Bethel Indonesia. Yang kelima, membina kehidupan keluarga untuk menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat dan gereja atau jemaat. Dan yang keenam, membina dan menjaga nama baik gereja Bethel Indonesia dalam hubungan ke dalam maupun keluar. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bila mana di kemudian hari saya melanggar disiplin gereja, maka saya bersedia dikenakan sanksi disiplin gereja. Semarang, 20 Agustus 2020, tertanda saya sendiri Pak Ibu semuanya. Terima kasih. Surat akan ditandatangani di meja yang sudah disiapkan, dan ini bisa diambil gambarnya, juru foto, karena ini momentum yang sangat berharga. Ya, ini menjadi sebuah perayaan di tengah-tengah kita untuk hal yang sangat baik hari ini. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan buat perkara indah ini. Terima kasih. Saya undang Pak Gustav tetap hadir di depan bersama dengan Ibu sekarang menghadap kepada saya. Saudara-saudara sekalian, di Gereja Bethel Indonesia itu luar biasanya. Kalau suami gembala, ibu harus langsung jadi ibu gembala. Maksudnya. Dan ini pelayanan yang membutuhkan 2 orang, memang tidak hanya 1 orang. Itulah sebabnya kita akan nanti mendoakan mereka berdua. Dan sebelum mereka kita doakan, saudara sekalian, hari ini di dalam kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada hari Kamis 20 Agustus 2020, tepat jam saudara sekalian 17.56, maka saudara sekalian hari ini saya lantik, saya tetapkan Pendeta Pembantu Dr. Gustav Iskandar sebagai gembala jemaat yang sah dari GPI Lamper Tengah yang ada di Semarang. Kiranya Tuhan
memberikan kekuatan senantiasa. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan berdoa, saudara sekalian, buat hamba Tuhan berdua bisa duduk di kursi yang disediakan, dan kita semua akan bangkit berdiri, dan hamba-hamba Tuhan nanti para pendeta pejabat bisa mendekat, dan saya akan minta Bapak Rohani kita, Pak Pendeta Kisnanto, untuk menaikkan doa memberkati Pak Gustaf dan Ibu di dalam berkat Tuhan. Dan seperti yang tadi kita katakan, biarlah kita mintakan yang diperlukan yang akan mengalir ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau mari hamba-hamba Tuhan bisa hadir. Yang ku perlu Kau setia, Kau setia. Ibu Liana, Ibu Panut, silakan menumpangkan tangan kepada Ibu Gus. Namanya Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau tiga kali kita katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Tengah-tengah perhimpunan umat-Mu pada kesempatan petang hari ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu yang berkeliling untuk mendukung, mendoakan Pendeta Pembantu Gustaf Iskandar dan istri, dan beserta dengan segenap sidang jemaat para aktivis hari ini. Kami menghadapkan hamba-Mu, suami istri ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menjamah, tumpangkan tangan-Mu atas mereka berdua. Pendeta Pembantu Gustaf Iskandar dan istri, kiranya Engkau diberkati oleh Tuhan di dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan karuniakan kepadamu. Engkau terus disertai oleh Tuhan, Engkau diurapi dengan pengurapan ilahinya. Hari ini kiranya roh Bapa surga itu menjadi bagian di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, roh keayahan itu, roh Bapa itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Tuhan, pakai hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Berikan otoritas ilahi-Mu atasnya. Kekuatan daripada Tuhan adalah kesanggupan dia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini
kiranya tumpangkan tanganmu atasnya. Diberkati di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini urapan Tuhan tidak beranjak dari hidupnya. Terima urapan Allah, terima roh Bapa, terima penyertaan Tuhan. Seperti doa Musa, ya Tuhan, kalau Engkau sendiri yang tidak memimpin kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Oleh karena itu Tuhan, sertai hamba-Mu ini Tuhan, supaya dia terus dapat memimpin, melanjutkan pelayan pekerjaan-Mu di Lamtera ini, di dalam kekuatan Allah yang maha tinggi. Sanggupkan dia Tuhan, sanggupkan dia Tuhan. Tuhan, curahkan hikmat surgawi senantiasa dalam hidupnya. Dia tidak pernah kekurangan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Engkau jagai Tuhan, jagai dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Dia tidak pernah kekurangan yang baik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, cukupkan hidupnya. Engkau Bapa, kami menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa, adalah Allah sang penyedia untuk setiap kebutuhan hidup kami dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami membawa pendeta pembantu Gustaf Iskandar dan istri ke dalam tangan kasih tuntunan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita meneguhkan dengan kita berkata bersama-sama. Amin. Di tepuk tangan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Pendeta Kisnanto, Pak Nathan ternyata hadir ya. Sudah dari tadi ya Pak ya, pakai masker nggak kelihatan saya. Dan tetap bangkit berdiri saudara sekalian, Pak Gustaf bangkit berdiri dengan Ibu dan menghadap kepada jemaat. Satu hal terakhir kita akan lakukan, saudara sekalian dalam kasih Kristus jemaat. Sekarang terimalah gembala sidangmu, gembala jemaatmu, Bapak dan Ibu Gustaf Iskandar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam kasih Tuhan, mari kita sambut hamba Tuhan berdua. Kita dukung di dalam pelayanan hari ini ke depan bagi kehormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama ada sambutan Wakil Pengurus Jemaat, Bapak PDP Andrean Pratama. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk memberikan sambutan atau kata. Silahkan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pentabisan gembala jemaat di tempat ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ketua BPD, Bapak Pendeta Gideon Rusli berserta dengan Ibu. Terima kasih Pak buat firman-Nya yang memberkati kami, juga untuk Bapak Yohan Kistanto, terima kasih juga kepada Bapak Andreas Budi Utomo berserta Ibu, terima kasih Bapak. Juga untuk kepada Bapak Nathan S. Prajogo berserta Ibu, terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri petang hari ini, dan untuk Bapak Roni dan untuk Bapak Fari dan Ibu, terima kasih, dan segenap tamu undangan yang saya hormati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau gereja ini boleh ada, itu oleh karena anugerah Tuhan saja. Kita enggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka saya butuh dukungan doanya buat Bapak Ibu. Dan spotnya buat kami, gereja ini, supaya gereja ini boleh diberkati Tuhan di bawah pimpinan Bapak Gustaf Iskandar, supaya diberkati oleh Tuhan. Bapak Gustaf Iskandar diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dan punya hati seorang Bapak, dan boleh mengembalakan di tempat ini, dan bisa membawa jemaat-jemaat kami untuk lebih setia dan takut akan Tuhan. Itu harapan kami ke depan kami. Maka doakan kami Bapak Ibu. Dan tentunya kami juga akan berdoa untuk gereja-gereja di mana Bapak Ibu yang gembalakan. Kami juga akan berdoa supaya boleh menjadi berkat buat jemaat-jemaat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sekiranya dalam pelayanan kami
dari awal sampai selesai ini ada kekurangan. Saya atas nama Gereja GBI Lamtera, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan kami. Saya rasa sambutan saya cukup sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak PDP Andrean Pratama. Nah, selanjutnya sambutan Gembala Jemaat GBI Lamtera yang baru, Bapak PDP Dr. Gustaf Iskandar. Saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta Gideon Rusli sebagai Ketua BPD Jateng DIY, Bapak Pendeta Yohan Disnanto sebagai perwakilan Jateng DIY di BPH, betul Pak ya? Betul ya. Bapak Pendeta Nathanael S. Prayogo sebagai Bendara Jateng DIY, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo sebagai Ketua Perwil Semarang, dan juga Bapak Pendeta Muda Roy Cahyadi, adakah? Oh iya, ada Pak. Sebagai Sekretaris Perwil Semarang, dan semua tamu undangan dan sahabat GBI Lamtera, Bapak dan Ibu Rorianto, Bapak dan Ibu Dr. Anang Roni Wijaya, orang tua kami semuanya, kakak adik semua yang bersedia datang di long weekend ini untuk hadir ke acara ini, itu betul-betul sebuah doa dan support buat kami GBI Lamtera. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kami percaya pesan-pesan dari Bapak Gideon Rusli itu betul-betul pas Pak buat saya. Tapi Pak jangan khawatir Pak, saya sama Pak Joni itu lebih keras Pak Joni dibanding saya Pak. Saya jarang marah-marah Pak. Gampang, kalau Bapak ketemu saya tambah kurus, berarti itu enggak stres. Tapi kalau Bapak ketemu saya kok tambah lama tambah gemuk, berarti stres Pak. Nah itu saya harus banyak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pak ya. Saya juga bersyukur waktu pas pertama kali ayah kami meninggal, saya mengunjungi Pak Nathan. Beliau sudah memberikan banyak hal yang menguatkan saya. Memang betul yang diberitahukan Pak Nathan, wejangan-wejangan dari Pak Nathan itu betul-betul menguatkan kami sekeluarga. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada saat kami ini nantinya akan mengalami banyak perubahan, percayalah itu murni karena Tuhan. Saya ini bukan orang pandai Pak, percayalah Pak, saya ini bukan orang pandai. Kalau orang Pak Joni sampai ngomong ke Pak Gideon Rusli bahwa saya tuh hebat, skillful yang sebelah mana saya juga bingung. Saya ini modalnya cuma sikil Pak, serius. Saya kemana-mana pengennya bareng sama Pak Joni melayani gitu kan. Tapi intinya adalah semua ini karena Tuhan. Saya benar-benar Bapak Ibu, waktu tadi saya doa, saya tuh tanya Tuhan apakah pesan untuk kita semuanya, para tamu undangan dan juga jemaat, intinya satu, ingat pada saat peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Pada saat Yesus dari awal pelayanan sampai ke puncak, hampir puncak pelayanannya, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah yang namanya menawar akan Bapaknya. Bapak ngomong apa, dilakukan. Bapak ngomong apa, dilakukan. Tapi pada saat puncak, Yesus itu ada di Taman Getsemani, baru pertama kali itulah Yesus itu mulai menawar pada Bapaknya. Kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku ya Tuhan. Tapi kan enggak bisa. Dan saya sangat-sangat belajar dari peristiwa itu, bahwa ada orang terdekat yang dipercaya Yesus untuk diajak berdoa, selalu bersama dengan dia. Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di sana saya belajar apakah Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini adalah seorang yang setia dan taat. Seharusnya kalau Anda baca, Anda melihat sebuah ketaatan dan kesetiaan, harusnya. Karena pada saat Yesus diuji di gunung, orang yang bersama dengan dia di gunung adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Saat Yesus membangkitkan anaknya Yairus yang bersama diizinkan masuk ke kamar, ada 3, Petrus, Yohanes, Yakobus. Saat ke Taman Getsemani, di titik terakhir dia bergumul secara kritis sampai mengeluarkan keringat darah, yang diizinkan cuma sepelempar batu jaraknya, sedikit aja jaraknya, cuma 3, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi yang membuat saya terbelalak adalah pada saat kritis dan vital, sebagai seorang guru dan sebagai seorang Tuhan, sebagai guru dan Tuhan, malah ditinggal tidur. Di sana saya akhirnya membuat sebuah kesimpulan bahwa Bapak Ibu, bahwa yang namanya orang terdekat kita,
bisa jadi mungkin mengecewakan kita. Mungkin Petrus, Yohanes, Yakobus saat itu sangat-sangat saya yakin mengecewakan Yesus. Tapi Yesus memaafkan ketiga murid-muridnya. Dan hari ini sebuah rema yang dalam hati saya. Pada saat kita tuh betul-betul mau taat sama Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi tetaplah niru yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat dia mulai untuk menawar sekalipun, dia tidak menawar, dia tetap taat sampai di kayu salib. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada sesuatu yang kurang sempurna, murni karena kebodohan dan ketololan saya. Tapi kalau ada sesuatu yang baik, yang berkenan, itu murni karena Tuhan Yesus itu sayang pada kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, acara selanjutnya sesi foto bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri perhelatan penting pada petang hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk telah memberkati seluruh rangkaian acara peneguhan pelantikan hamba-Mu Pendeta Pembantu Gustaf Iskandar menjadi gembala jemaat yang Tuhan tetapkan mulai hari ini untuk mendampingi, untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di Lentera ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terus berkarya memberkati gereja-Mu di tempat ini untuk terus bertumbuh seperti yang Tuhan harapkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita pulang, undurlah dari tempat ini. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, kasih, kemurahan Tuhan, tuntunan yang sempurna dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Oleh karena penyertaan Tuhan itulah menjadi jaminan di dalam hidup saudara, engkau menjadi berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu
yakin dan percaya menuntun langkahku. Yesus kau ada dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamatkan.